Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi, yang artinya dengarkanlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Dalam ibadah Minggu Eksaudi ini kita akan semakin dibimbing untuk hidup sebagai umat Tuhan yang menyeru nama Tuhan. Selain itu juga kita semakin disempurnakan memahami Tuhan yang menerima seruan kita, Allah yang mendengar setiap seruan doa-doa kita. Marilah kita menyambut Allah kita yang selalu mendengar seruan doa kita dengan nyanyian dan doa-doa kita. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakan aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu, sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita angkat pujian dari nyanyian Hanya Kau. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau
sedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 3 sampai dengan 4. Tuhan kau gembala kami. Janjimu kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasih-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasih-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus Engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai dengan 3.
hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampunin. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 307. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan berita gereja pada minggu ini. Salam. Minggu kita adalah Minggu Eksaudi. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Tema kita minggu ini adalah Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Warta jemaat minggu ini, petugas ibadah, pengkhotbah, Amang Penatua Insinyur M. Raja Guguk, liturgos Inang Penatua E. Boru Turnip, warta jemaat, calon penatua T. Boru Nenggolan, doa syafaat, Amang calon penatua J. Sijabat, song leader, Ibu H. Boru Damanik dan Ibu E. Boru Sagala, organis Ananda Martin Manulang. Kedua, selamat ulang tahun. Pendeta dan Majelis Jemaat GKP Bandar Lampung mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari terkasih di dalam Kristus yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2020. Pertama, Mangapusi Silitonga. Kedua, Rismon Tunas Situmeang. Ketiga, Dirwan Panjaitan. Keempat, Rafael Sihotang. Kelima, Lindawati Huta Barat. Keenam, Christine M. Simamora.
ke-7 Juan Gopas Raja Guguk, ke-8 Helentina Sinaga, ke-9 Desiana Siadari, ke-10 Hermanto Manalu, ke-11 Hawan Sari Barasa, ke-12 H. Boru Marbun, dan yang terakhir Sumati Boru Manulang. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 9. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita sampai kepada doa syafaat. Tapasa darohatta martamya kita. Alidi bata Jehovah Tuhan nami para sirohana sumurung marulah-ulah dohami ale Tuhan pasahaton hamolatan rohanami tuadopan muda badiai disiala asidok holong roham na totong na hubakilalah kami di paranguluan nami ale Tuhan marhai pasod dohami marlas roha di bagasa kolong ale Tuhan terlumu bima ale Tuhan di bagasan ari sadarion arina pinar badiamon ale Tuhan bodope di patupa huriam parmingguan ale Tuhan dihami ruas ni huriamon moliate ma ale Tuhan nangpe di keluarga lepas keluarga hami nuangon ale Tuhan namar mingguan ale Tuhan ale na posrohanami ale Tuhan na pasu-pasuan mudo parmingguan nami ale Tuhan na pasu-pasuan mudo tong rohanang pikiran nami ale Tuhan song-song ini ma ale Tuhan jaka holong nirham doh jamita na hutangi kami ale Tuhan asa homa nama masu-masuh di parngulun nami ale Tuhan parbisukyomu hami ale Tuhan pasu-pasumu ale Tuhan nang dihami pi ale Tuhan di luhut rumah tangga lepas rumah tangga totong ma pasu-pasumu di parngulun nami ale Tuhan sukupyamu disaluhuna ale Tuhan patukonmu dihamil Tuhan aka holong mi ale Tuhan suang-songoni ale Tuhan jaka tanggung jawab nami jaka kebutuhan nami ale Tuhan asa pasu-pasuanmu manang julon nami da Tuhan suang-songoni manang jaka ianakon nami na pinalemehonmu ale Tuhan narap dohot tami pasu-pasuanmu ale Tuhan ramutaumu ale Tuhan nang nadau pe di dohot siak kami ale Tuhan asa tong ma asini holong ni rohami ale Tuhan nama masu-masu dina saluhut paranguluan na sida ale Tuhan tung takas do di botohon wangon ale Tuhan jaka nama san wangonon di virus corona ale Tuhan tung biar do rohanami ale Tuhan alai na pos do rohanami ale Tuhan na pasu-pasuan mu do paranguluan nami tapar hononmu maka sahi panai siak kami ale Tuhan sa sukupyomu madihami Tuhan hahi pason hasihaton las ni roha ale Tuhan di parangulun nami ale Tuhan asang giat marhite ale Tuhan tujulanon to kami lam jonok tuho ale Tuhan holan marhaposat tuho di ngulun nami ale Tuhan holat tuho dohami mangalu-alu ale Tuhan jakka na rekod di parangulun nami ale Tuhan holong maroham ale Tuhan holong maroham ale Tuhan nang jakka parangulun nami pe tujulanon ale Tuhan juluniamu ale Tuhan pas-pasomu ale Tuhan parguguyomu hamile Tuhan paciuromu rohanang pikiran nami asa di ngulu nami tujuluan ale Tuhan tung tarulah hami akka ulon nami na hobar tulomon rohaman ale Tuhan na pasona ko rohaman ale Tuhan unang manibil hami siadalan munasitong ale Tuhan asa tong maholong mi Tuhan pasu-pasumi na mamasu-masu hami ale Tuhan jala Tuhan nunga tung sihol rohanami luhut ruasmu bui pajupa tujulanon asa hatok masal puhon Tuhan jaka nama sanua ngonon ale Tuhan siatongan di portibio asa marhite ale Tuhan bui hami dope rap Maria ia marlasni roha tong bui marbungu songon nang salpu di tongan huriamon di nama muji pasang guar munda badi ale Tuhan holong marham ale Tuhan holong marham ale Tuhan unang luas sami lilu ale Tuhan Tuhan dada selalu pangidon nami asa tung tama mahamingan di pasu-pasum saya sama jumulo dosa na kulaw si hami
orang gak bisa pangabati dia ka asini holong ni roham mulia tema asini holong roham ale Tuhan mulia tema pasu-pasum di bagasan goreng Nabi Yesus Kristus nah moko pami marta mi kami Tuhan amin. Kita angkat pujian dari nyanyian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang alani agogoki moyau merdalan ngolukon au tunang honani lambuki tung soloi au samono Hono agogoon manukolia hubereng bohimlaus martangi angau manginopang urupion dia sai tiop tengahku sai togu maau ai hono Tuhan bargogo dia. Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memuji Engkau Tuhan pada minggu ini. Kami boleh hadir melalui live streaming di rumah kami masing-masing untuk boleh kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya. Dan hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah Tuhan urapi melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semuanya mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan untuk setiap kami mendengarkan firman-Mu dan menerima firman-Mu. Kami bersyukur dan memuji Engkau Tuhan, dan ampuni kami Tuhan dari segala dosa kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, yang tinggal kita di rumah dalam suasana social distancing, baik juga Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang di Pagaran Unit 2, Wayabung dan Natar. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan untuk menyapa kita pada minggu ini yang diambil dari Matius pasal yang ke-20 ayat yang 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Kami akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara boleh membaca dalam Alkitab kita masing-masing dengan perikop
Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di nas kita pada minggu ini, berita pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menjadi sorotan dan hangat diperbincangkan pada waktu itu. Terlebih pelayanannya yang dibarengi dengan tanda dan mujizat, sehingga berita tersebut bukan hanya sampai di orang-orang tertentu, tetapi juga sampai kepada orang-orang yang terpinggirkan secara fisik, juga yang kurang, juga yang mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara yang kita lihat pada perikop ini, dalam perjalanan Yesus bersama murid-muridnya yang keluar dari kota Jeriko menuju Yerusalem, ada 2 orang buta yang berseru-seru di pinggir jalan. Kita tahu pada waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara, karena begitu banyaknya para pengikut yang mengikut Yesus, pastilah mereka juga akan terganggu oleh seruan kedua orang buta itu. Sehingga secara kenyataan logika kita berpikir bahwa hal itu tidak akan mungkin didengar oleh Yesus pada saat itu, karena mereka juga sedang duduk di pinggir jalan dan mereka juga ditegur oleh para pengikut yang mengikuti Yesus pada saat itu. Ada poin menarik Bapak Ibu saudara-saudara yang kita lihat dalam perikop ini, di mana kita lihat 2 orang buta yang sedang berseru-seru di pinggir jalan itu, dia memanggil dengan berkata, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara bagaimana pada saat itu orang buta yang berseru-seru, yang dibatasi oleh begitu banyak orang pada saat itu, tapi mereka tidak memperdulikan. Walaupun banyak mereka yang mengikut Yesus menegur dia, maka mereka makin berseru lagi. Mereka tidak jemu-jemunya bahwa mereka memanggil Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Apa yang membuat kedua orang buta tersebut menjadi sangat rindu dalam hal untuk Tuhan Yesus menyapa bahkan mendekati mereka? Kita lihat perikop yang berikut ini Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa mereka tidak jemu-jemunya untuk memanggil Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Apa yang membuat mereka tidak gentar dengan orang-orang yang melarang mereka? Pada nas ini Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa hal yang membuat mereka setia dan tidak gentar, tidak takut, bahkan tetap teguh di dalam panggilan mereka untuk datang memanggil Yesus, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, ada pengenalan yang benar menjadi dasar dalam menyampaikan permohonan kedua orang buta tersebut. Mereka sudah mendengar walaupun secara fisik mereka tidak melihat, namun mereka
meyakini dengan teguh bahwa Yesus anak Daud. Dia tahu bahwa dialah Mesias yang datang untuk boleh datang menyembuhkan mereka yang mereka yakini dan percayai. Sehingga apa yang mereka mohonkan itu karena dia tahu dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan iman yang tidak kita lihat adalah satu bukti bagi mereka. Iman percaya mereka menunjukkan hal demikian seperti yang tertulis dalam 1 Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mereka meyakini itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagian yang kedua, meminta dengan kerendahan hati. Kita lihat, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Bagaimana permohonan orang dua buta ini dengan rendah hati datang meminta belas kasihan, adalah suatu permohonan yang menunjukkan kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan untuk minta penyembuhan kedua orang buta tersebut. Dia datang dengan kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang ketiga, dengan iman yang teguh, mereka dapat menghadapi tantangan. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara, berapa kali mereka ditegur supaya mereka berhenti berseru. Tapi yang kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa di dalam permintaan mereka mempunyai iman yang teguh. Bagaimana orang yang mempunyai iman yang teguh? Dia tidak mempedulikan apapun tantangan yang dihadapinya, tetapi dia tetap setia untuk datang menyembah dan berseru kepada Tuhan. Karena dia tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana orang yang iman teguh. Tentu dalam hal ini juga dia dengan iman yang kuat datang kepada Tuhan dan tidak akan berhenti berseru walaupun tantangan, hambatan yang mereka alami pada saat itu. Bahkan secara logika mereka tidak akan mungkin didengar. Tapi kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian yang keempat, Yesus mendengar doa orang percaya. Kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Yesus tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan situasi. Walaupun hiruk pikuk pada saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan bisa mendengar seruan orang yang datang kepada Dia. Bahkan kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus mendengar, Dia berhenti dan Dia berkatakan, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu?" Mereka mengatakan, "Supaya kami dapat melihat." Kita tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kasihnya kepada umatnya yang dikasihinya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus Roma 8 ayat 35. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak perlu takut apabila kita berdoa kepada Tuhan. Suatu iman percaya kita bahwa Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terakhir, bagian yang kelima, bersyukur atas anugerah yang diterima. Kita lihat ayat 34. Setelah mereka disembuhkan, lalu mereka mengikut Dia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menjadi renungan bagi kita. Kita boleh belajar kedua orang buta ini. Setiap orang pasti memiliki pergumulan hidup. Tak ada pun dari kita yang luput dari persoalan dan pergumulan hidup setiap hari. Seistimewa yang kita hadapi pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita boleh belajar dari kedua orang buta ini. Mereka dengan setia, walaupun hiruk pikuk, walaupun tantangan, teguran-teguran. Jangan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila kita menghadapi situasi yang berat pada saat ini, sehingga kita menjadi tawar hati untuk berseru kepada Tuhan. Kita boleh memanggil Tuhan setiap saat, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan iman teguh. Bagaimana kita dengan iman yang teguh? Berarti kita juga harus hidup
kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita hidup kudus? Itu adalah merupakan pilihan bagi kita. Pilihan bagi setiap orang hidup kudus berarti setia datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, berseru kepadanya, sehingga kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu ini yang dikatakan sebagai tema kita, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Ini merupakan renungan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam situasi yang berat pada saat ini, kebaktian kita harus tinggal di rumah, worship at home, menyembah di rumah. Tuhan pasti mendengar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dengan sungguh datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji, apa saja yang kamu minta dalam dan doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat yang ke-22. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi perenungan bagi kita, menguatkan kita, sehingga kita boleh setia datang kepada Tuhan, setia untuk memuliakan Tuhan, setia kita untuk tetap mengikut Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami sampaikan. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu yang mengingatkan kami pada minggu ini, dalam situasi yang sulit kami hadapi pun, kami percaya dan mengimani bahwa Engkau setia mendengarkan doa setiap orang yang percaya kepadamu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, GKP Bandar Lampung, bahkan Seresot Bandar Lampung, baik di mana saja kami Tuhan yang berada pada saat ini, di Provinsi Lampung ini, kami percaya bahwa Engkau setia menjawab segala doa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, dalam suasana yang seperti apapun yang kami hadapi, bahwa Engkau ikut ambil bagian dalam penyelesaian persoalan yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu pada kami. Kami bersyukur dan memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari nyanyian kita. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinnya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumah-Nya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghantar kita memberikan persembahan di hadirat Tuhan, firman Tuhan menghantar kita dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah kita memberi persembahan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mari kita akhiri kebaktian kita. Kita berdoa menyerahkan persembahan di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Amin.